Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus Isa Al-Masih, Allah yang Esa, Allahu Ahad, dan Tuhan itu warabbani, dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan menjawab pertanyaan yang pertanyaannya jawabnya mudah, yang sulit itu menyampaikan jawabannya. Ini saya sampaikan dalam bingkai toleransi kita Indonesia, kita Pancasila ya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada niat atau untuk hal-hal yang negatif. Ini saya menjawab karena saya ditanya. Saya sebagai seorang pendeta, seorang hamba Tuhan ya harus menjawab. Ya, kebetulan yang ditanya adalah hal-hal yang di luar Alkitab. Ya nggak apa-apa. Begini, judulnya begini ya. Menghadapi kenyataan nabi kami ternyata Nasrani. Bapak Ibu Saudara, Alkisah saya ditanya oleh seseorang, Pak Pendeta hadirinnya orang ini ya, dia orang yang sangat toleran ya, sangat toleran, dan dia bisa mengerti tentang yang namanya perbedaan ya. Pak Pendeta HTD, saya akan nanya ke Pak HTD saja ya, karena Pak HTD ini memang Kristen dan Alkitabiah. Mohon dijawab, bagaimana kalau menghadapi kenyataan ternyata nabi kami itu Nasrani. Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyebutkan siapakah nabi yang Anda maksud ya, tidak perlu ya. Saya menjawab dalam bingkai Indonesia Pancasila, siapapun nabimu, nabi Anda ya. Begini, kita lacak dari empat hal, empat sisi ya. Yang pertama dari silsilah nabi Anda ya. Silahkan dilacak orang tuanya siapa, bapak ibunya siapa ya. Saya mendapat jawaban ya, untuk nabi Anda itu ternyata bapak dan ibunya adalah Nasrani. Dasar jawabannya dari mana ya? Kalau saya dari Google saja. Google itu nanti menyebutkan kitab-kitab pendukung jawaban itu. Jadi nabi Anda itu memang orang tuanya adalah Nasrani, malah disebut di situ Nasrani Yahudi, ada turunan Yahudi. Ya. Bapak dan ibunya nabi Anda itu ternyata memang Nasrani dan keturunan Yahudi juga ya. Itu dari nomor 1. Silakan Anda trace sendiri ya. Ada kitab-kitab di lingkungan Anda sendiri ya. Kitab-kitab yang sering mendukung ya, atau sebagai pendukung atau sebagai pelengkap di dalam kitab Anda, itu di situ justru menulis kedua orang tua dari nabi Anda ternyata adalah Nasrani. Nomor 2. Silahkan dilacak dari istri ya, dari istri. Mudah sekali dilacak bahwa istri dari nabi Anda adalah Nasrani dan Yahudi ya. Ya, istri dari nabi Anda itu adalah Nasrani dan Yahudi. Itu mudah sekali dilacak. Silahkan Anda lacak sendiri ya. Kemudian nomor 3, dari keimanannya ya. Dari keimanannya ternyata nabi Anda ini sangat hormat, sangat menaruh percaya kepada Nasrani. Ya. Seperti itu ya. Bahkan beliau menulis di dalam kitab ya, bahwa beliau itu menulis tentang tokoh Nasrani lebih banyak daripada beliau sendiri ya. Tulisan tentang tokoh kunci Nasrani lebih banyak ditulis daripada
beliau sendiri, Nabi Anda itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Anda ini sangat beriman kepada tokoh ya, tokoh besar Nasrani itu. Jadi dari sini pun sudah ketahuan bahwa memang kita harus menghadapi kenyataan benar bahwa Nabi Anda memang Nasrani. Itu nomor 3. Nomor 4, silahkan ditrace dari karya beliau sampai meninggal. Ya, satu hal bahwa karya beliau sampai nanti meninggalnya adalah mendirikan sebuah tempat ibadah. Tapi ini dia ya, anehnya ya, kiblatnya ke Yerusalem. Tempat ibadah yang kiblatnya ke Yerusalem untuk kondisi waktu itu, pilihannya hanya itu adalah Nasrani atau Yahudi. Tempat ibadah itu bisa dipakai Nasrani atau dipakai Yahudi. Ya, silahkan ditrace bahwa Nabi Anda ternyata membuat tempat ibadah yang kiblatnya ke Yerusalem. Dari 4 itu saja ya. Terus gimana Pak Pendeta HTD kalau melihat kenyataan Nabi kami ternyata Nasrani Pak? Mudah. Back to the Arabic Bible. Kembalilah kepada Alkitab bahasa Arab yang waktu itu diinisiasi atau disusun ulang atau dirapihkan oleh Warokah bin Naufal dan Khadijah binti Khuwailid. Ya. Kembalilah kepada Alkitab bahasa Arab. Itu cara menyikapi ya, melihat kenyataan bahwa waduh, ternyata nabi kami adalah Nasrani. Ya. Simpel tuh jawabannya. Back to the Arabic Bible yang ditulis oleh Khadijah binti Khuwailid dan Warokah bin Naufal. Ya, waktu itu Alkitabnya masih banyak lubang-lubangnya karena The Dead Sea Scroll belum ditemukan. Setelah The Dead Sea Scroll sudah ditemukan, maka per hari ini sejak tahun sekitar 1963, Alkitab yang dulu diinisiasi oleh Warokah dan Khadijah hari ini ya sama persis dengan Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia berbahasa Indonesia. Sama persis dengan 240 Alkitab di negara-negara di dunia yang sumbernya dari satu yaitu United Bible Society terjemahan bahasa Inggris. Tahun 1963 United Bible Society menyebarkan Alkitab yang sudah komplit plit. The Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati sudah ketemu. Jadi bolong-bolong ayat-ayat di Alkitab sudah komplit semua. Ya. Maka sejak tahun 1963 Lembaga Alkitab Dunia United Bible Society menyebarkan Alkitab berbahasa Inggris. Anda tidak usah repot-repot cari tahu dari Alkitab bahasa asli Ibrani Yunaninya. Ya, cukup dari bahasa Inggris lalu diterjemahkan ke seluruh dunia, termasuk ya menyempurnakan Alkitab yang dulu dirintis diinisiasi oleh Khadijah binti Khuwailid dan Warokah bin Naufal. That's it. Sekarang ketahuan ya toh. Kalau begitu Pak, untuk menjawab bahwa menghadapi kenyataan bahwa nabi kami adalah Nasrani, caranya bagaimana? Caranya back to the Bible. Anda nanti akan terheran-heran, Anda akan tepuk jidat luar biasa. Loh, Alkitab bahasa Arab. Loh, kok menyebutkan semua yang selama ini ya kita pahami pasti begitu Pak ya. Ya, begitu ya Pak ya. Kita tapi tetap saya menghimbau ya sebagai pembandingnya adalah back to the Arabic Bible ya.
Nanti di sana Anda akan menemukan banyak hal yang membuat Anda tepuk jidat. Arabic Bible itu tidak bisa masuk Indonesia, entah kenapa ya. Kalau Arabic Bible ada tulisan Arabnya, lalu ada bacaan Arab Latin, lalu ada terjemahan bahasa Indonesia, kelar udah. Ya, udah kelar langsung ya. Bapak Ibu Saudara, itu jawaban saya. Ingat Bapak Ibu Saudara, saya hanya sekedar menjawab pertanyaan dan saya menjawab dalam bingkai Indonesia Pancasila ya. Kami tahu ya, Anda semua pasti keimanannya jungkir balik gitu. Lah memang iya Pak, dilacak dari manapun, dari silsilah, dari istrinya, dari keimanannya, dari karyanya. Ya, ternyata Nabi kami Nasrani, Pak. Lah iya, saya sudah tahu lama, Pak. Cuman mau menyampaikannya ini. Ya, seperti itu ya. Jadi clear, silahkan Anda trace. Ada banyak kitab ya. Itu ada seorang tokoh ya, tokoh agama ya. Ya tentu saja tokoh agama Anda ya, Pak. Itu dia sudah paham, sudah sangat paham bahwa memang benar kok. Katanya Nabi kita itu memang Nasrani, bahkan ke Yahudian. Dilacak dari apapun seperti itu. Kalau saya tidak pernah menyimpang yang lain, memakai yang lain. Saya memakai Alkitab bahasa Arab. Ya. Sebisa mungkin ya, sepanjang yang saya bisa tahu, karena sulit sekali Alkitab bahasa Arab itu masuk ke sini ya toh. Kalau Alkitab bahasa Arab itu sudah masuk ke sini, ada bahasa Arabnya, lalu ada bacaan bahasa Latin, lalu ada terjemahan bahasa Indonesia, kelar. Sudah kelar langsung. Apanya Pak yang kelar ya, pokoknya saya ngomong sudah kelar aja udah. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus dewasa ya. Sekarang ini begitu mudahnya dibuka. Ingat Bapak Ibu Saudara, Alkitab ya, makin diobok-obok, makin ketahuan benernya, ciamiknya. Silahkan Anda buktikan sendiri. Obok-obok deh itu Alkitab. Makin Anda obok-obok, makin kelihatan benernya. Sebab Yohanes 17 ayat 17. Firmanku adalah kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Apa itu firmanmu? Alkitab. Alkitab itu kebenaran. Lalu Yohanes 14 ayat 6, aku Yesus kebenaran. Jadi kebenaran itu Alkitab yang bercerita menulis tentang Yesus sejak Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Sadarkah Anda bahwa dari kitab Kejadian sampai Wahyu adalah menulis tentang Yesus Isa Al-Masih? Anda yang levelnya masih Yesus baru muncul tahun 1 Masehi ya, segera direvisi doktrin primitif seperti itu. Ya. Kata aku sudah dimulai Kejadian 1 ayat 29. Pertama kali Allahnya orang Kristen, Allahu Ahad Warabani, Allahu Akbar Isa Al-Masih berkata, aku memberikan makanan kepadamu. Kejadian 1 ayat 29. Diakhiri Wahyu 22 ayat 20. Aku datang segera. Aku di kitab Kejadian dan aku di kitab Wahyu adalah aku yang sama. Siapakah dia? Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Tidak pernah tertulis aku segitiga. Aku apalagi aku Tritunggal. Aku Bapa, enggak ada. Aku Yohanes. Aku saksi Yehova, enggak ada. Aku Yehova, aku Yohanes, aku Hashim, enggak ada. Aku Yesus. Jadi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu bercerita tentang Isa Al-Masih. That it's back to Arabic Bible. Anda akan menemukan hal yang sama.
Oh alah, ternyata dari Kejadian sampai Wahyu itu tulisan cerita tentang Yesus toh. Iya. Yesus sendiri berkata kok di dalam Perjanjian Lama itu menulis tentang aku. Lukas 24 ayat 44 harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di Perjanjian Lama, di Taurat Musa, Mazmur dan kitab nabi-nabi. Ya. Clear? Dalam bingkai Indonesia Pancasila saling toleransi, saling menghargai, ya. Saya sudah menjawab atas pertanyaan bagaimana menghadapi kenyataan nabi kami ternyata Nasrani. Jawabannya adalah back to the Arabic Bible. Kembali ke Alkitab bahasa Arab yang diinisiasi oleh Khadijah binti Khuwailid dan Warokah bin Naufal. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Allahu Ahad wa Rabbani, Allahu Akbar itu Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.